jamur dan bagaimana imunologi terhadap bagaimana sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi jamur maupun parasit. Jadi ini hanya mengulang lagi bahwa antigen itu mikroorganisme, dalam hal ini bakteri maupun virus, itu ada yang bersifat imunogenik atau antigenik, di mana kalau kita berbicara mengenai imunogenik, kita akan banyak berbicara bagaimana kemampuan dari substansi yang ada di antigen tersebut atau bakteri atau mikroorganisme sehingga dia bisa memicu atau merangsang terjadinya respons seluler dan humoral yang spesifik terhadap mikroorganisme yang menyerang tersebut. Kemudian ada yang disebut antigenik. Antigenik kemampuan dari substansi untuk bereaksi dengan antibodi yang spesifik dan sel limfosit. Kemudian kemarin sudah dijelaskan apa itu epitop, spesifik atau bagian tertentu dari antigen yang menentukan respon imun dan bertanggung jawab dalam menginduksinya. Hapten adalah molekul yang tidak mempunyai sifat imunogenik. Terus ini materi mengenai antigen infeksi bakteri. Secara general mungkin Anda sudah mempelajari di mekanisme penyakit, tunggu dulu ya. Oke, saya lanjut dari untuk infeksi bakteri, kita harus banyak mengetahui bagaimana komposisi dari struktur dari atau komposisi dari dinding sel dari bakteri, baik itu bakteri gram positif maupun gram negatif. Ini sebagai contoh bahwa struktur sel gram positif itu dia struktur selnya ini yang akan bersifat sebagai kapsulkah atau pelindung sehingga sistem pertahanan tubuh kita itu akan tidak mampu mematikan sehingga dia bisa menginfeksi. Jadi secara general untuk gram positif lebih banyak dia memiliki kandungan peptidoglikan yang sangat tebal sehingga hal inilah yang peptidoglikan inilah yang bisa dikatakan sebagai envelope atau selubung sehingga materi peptidoglikan ini yang sebagai protektif dari sistem imun. Ketika berpindah ke bagaimana komposisi gram negatif yang akhirnya berfungsi sebagai faktor virulensi terhadap imun sistem yang ada di tubuh kita, inilah yang disebut, dia juga ada peptidoglikannya tapi sangat sedikit. Yang ini peptidoglikan. Ini peptidoglikan berbeda dengan yang gram positif yang tadi, peptidoglikannya itu sangat tebal, kalau dia tipis,
namun yang banyak berperan sebagai faktor virulensi atau sebagai antigen untuk sehingga atau bagian epitopnya sehingga bakteri tersebut bisa menginfeksi, itu yang disebut lipopolisakarida, LPS. Ini sifatnya mungkin Anda sudah banyak kemarin mendapatkan dari Dr. Ika bagaimana komposisinya, tapi dari komposisi inilah atau half life-nya lah yang ini akan menentukan kira-kira imunoglobulin apa yang muncul pertama kali ketika infeksi awal dan imunoglobulin apa yang akan banyak pada penyakit-penyakit kronis atau penyakit-penyakit infeksi sesudahnya atau serangan keduanya. Itulah yang kenapa kita harus tahu di mana peranan dari imunoglobulin A, imunoglobulin E, dan bagaimana imunoglobulin M pada infeksi akut dan imunoglobulin G yang banyak berperan pada proses-proses infeksi kronis. Ini yang dari tadi hanya kaitannya saja bahwa ini yang dikatakan yang faktor VAB-nya, faktor antigen binding-nya, ini yang akan berhubungan dengan antigen, dan di sini yang faktor konstan ini yang akan banyak berhubungan dengan reseptor yang ada di sel-sel fagositka, natural killer, atau sel-sel lainnya. Ini faktor C region, di mana tempat pendekatan komplement dan FC reseptor binding, dan ini FAB di mana tempat fraksi antigen binding. Jadi ini tidak akan pernah melengket pada daerah reseptor yang ada di permukaan, misalnya sel maska atau fagositka, itu yang tidak akan pernah melengket di situ, tapi dia ini khusus untuk antigen. Oke, bagaimana interaksi antigen antibody? Saya rasa ini kita skip, Anda sudah banyak tahu. Tapi inilah yang terjadi sebenarnya, bagaimana respon antibody terhadap infeksi mikroorganisme. Jadi ini pertama kali ada frase lock ini baru exposes yang pertama kali. Ketika pertama kali terkena, akan ada masa di mana dia akan memperbanyak dirinya. Antigen tersebut akan memperbanyak dirinya supaya dia bisa bermultiplikasi, dia melakukan multiplikasi sehingga banyak antigen menyerang dan akhirnya pada banyak nanti bisa menyebabkan infeksi. Dan pada suatu saat dia akan mendapatkan suatu akan ada masa di mana dia akan stabil tapi masih kondisi tinggi, di mana ini masih awal-awal infeksi, kemudian dia stabil tapi masih tinggi antibodi yang dihasilkan terhadap infeksi tersebut saking banyaknya. Jadi antibodi juga ini mengalami dia berbanding lurus, semakin banyak antigen masuk, semakin banyak juga antibodi yang dihasilkan. Dan pada akhirnya kalau proses itu sudah berlanjut lama, itu respon antibodi juga akan turun karena antigen yang sudah dianu juga sudah turun. Jadi ini proses log, plateau, decline dengan log kembali. Inilah yang terjadi, bagaimana kenapa dari tadi saya menekankan respon imunoglobulin M dan respon imunoglobulin G, khususnya kalau infeksi awal, infeksi yang pertama kali itu akan lebih banyak berperan imunoglobulin M. Karena Anda tahu bahwa meskipun dia sudah ada tanpa ada antigen, dia sudah ada memory di sekitar di sekitar sel B. Jadi ketika pertama kali terkena, imunoglobulin M lah yang banyak. Dan ketika infeksi yang kedua, tapi dengan antigen yang sama ya, kalau antigen yang sama, maka
Kalau infeksi pertama kali ini akan banyak, dan semakin lama proses infeksi itu terjadi, kadar dari imunoglobulin N itu semakin menurun dan digantikan oleh imunoglobulin G. Tapi kalau infeksi antigennya yang berbeda, akan prosesnya lain lagi, berbeda lagi. Jadi antibodi dan antigen itu selalu berikatan dan maksudnya selalu saling mengenali satu sama lain. Jadi seumpama ada antigen A, maka antibodi yang dihasilkan juga sekitar antibodi yang memang mengenali antigen A. Ketika ada antigen B, maka antibodi yang hanya mengenali antigen A itu tidak akan terproduksi, maka akan terproduksi lagi antibodi yang memang hanya mengenali antigen B. Jadi begini ya mekanismenya, bagaimana respon imunoglobulin M pada infeksi awal, di mana dengan kita mengetahui bahwa imunoglobulin M dan imunoglobulin G yang banyak diproduksi pada masa-masa akut atau kronis, inilah yang menjadi dasar kita di laboratorium serologi bahwa kalau muncul IgM itu bisa menandakan bahwa oh ini infeksi masih akut. Kalau yang muncul imunoglobulin G, maka kita bisa mengatakan bahwa ini infeksi kronik. Oke. Jadi begini responnya, di mana ada paparan yang pertama untuk antigen A. Ini yang pertama kali yang terjadi. Ketika yang kedua, maka respon sekundernya ini. Tapi ini antibodi yang terhadap antigen A. Berbeda kalau antigen B lagi, begitu lagi prosesnya. Kalau kena yang kedua kali, hampir sama gambarnya dengan antibodi yang dihasilkan dengan terhadap antigen B. Virus, kita berpindah ke virus. Ini akan banyak sekali tergantung dari seperti yang saya katakan, setiap mikroorganisme ada faktor virulensi. Faktor virulensi inilah yang menyebabkan akhirnya virus-virus atau mikroorganisme lainnya bisa survive terhadap mekanisme imunitas innate maupun imunitas adaptif. Kalau memang tidak bagus. Makanya kenapa orang yang punya sakit lebih gampang kena lagi infeksi sekunder karena tidak ada nih, dia sudah susah payah melawan infeksi yang pertama, ditambah lagi ada infeksi yang kedua, dia akan sudah menyerah. Makanya kenapa orang yang mengalami gangguan imun respon atau penggunaan kortikosteroid yang sembarangan, itu akhirnya akan menekan fungsi dari imun sistem kita sehingga infeksi lainnya, khususnya kalau infeksi virus itu, dia akan gampang terkena. Ini hampir bagaimana gambaran interferon, saya tidak akan tanyakan ini. Saya sudah sampaikan dari tadi bahwa virus mampu menghindar dari mekanisme imunologi melalui dia bersifat imun supresif, artinya virusnya ini menekan sistem pertahanan tubuh kita, terus mengubah struktur, dia gampang sekali terubah ke strukturnya kayak mutasi, sangat gampang. Ini yang kita lihat sebagai contoh saja, kenapa infeksi COVID-19 itu mulai dari alfa, beta, delta, gamma, omikron dan sampai jenisnya itu sangat gampang dia bermutasi sehingga ini yang maksudnya kenapa sangat banyak apalagi akhirnya varian muncul karena dengan satu varian saja itu mungkin dikenali, anggaplah varian yang pertama kali anggap alfa. Pertama kali kena, oke, tubuh mengeluarkan antibodi yang hanya bisa mengenali varian alfa.
Tapi virus ini, COVID ini sangat pintar. Dia akhirnya mengalami mutasi, struktur antigennya mengalami RNA-nya mengalami mutasi sehingga tidak dikenali lagi sama apalagi antibodi yang sudah dihasilkan pada saat pertama kali kena Han. Mengubah struktur antigen permukaan dengan cara mutasi. Terus ada juga yang nanti mungkin akan banyak Anda dengar pada materi hipersensitivitas bagaimana istilah kompleks imun itu bisa terjadi dan itulah yang salah satu cara virus untuk menghindar dari mekanisme pertahanan tubuh. Kemudian antigen virus diekspresikan pada permukaan sel, di mana bisa saja karena antibodi yang dihasilkan lebih ke arah antigennya ke arah apa? Minta maaf. Antigen virus diekspresikan pada permukaan sel. Karena sudah sangat banyaknya antibodi yang dihasilkan dan juga hanya dia bekerja pada ekstraseluler, meskipun ini ada di permukaan seluler, tapi saking banyaknya virus yang yang masuk, kemampuan tubuh kita untuk memproduksi antibodi itu juga bisa terbatas, sehingga saking banyaknya ya sudah dia akan apa ya, tidak mampu menghadapi virus yang masuk ke tubuh kita. Oke. Ini juga dia bisa dengan cara protein virus bereaksi dengan protein inang, sehingga dia tubuh kayak mengenali, oh sama aja tahu proteinnya dengan tubuhku. Sehingga tidak ada fungsi dari imunitas. Sehingga dia menganggap, oh itu orang biasa ji. Sehingga tidak ada reaksi dari, sehingga virus tersebut bisa survive untuk menginfeksi. Oke. Ini jangan Mide, ini terlalu khusus untuk anak S2, S3 ini, tapi inilah yang terjadi sebenarnya di tubuh kita, bagaimana dendritic cell ini kan Anda tahu sebagai fungsinya sebagai APC. Lebih banyak APC itu dalam bentuk dendritic cell, di mana APC inilah yang akan mempresentasikan virus dalam bentuk protein, entah itu proses CD8 kah atau proses CD4. Kalau CD8 kan ini kita lebih banyak berbicara sitotoksik, dan ini kita akan banyak berbicara mengenai T helper. Apa lagi? Iya, sel T. Kemudian T helper. Kemudian inilah sitokin-sitokin yang dihasilkan, tergantung seumpama B cell itu akan menghasilkan TNF alpha, interleukin 6, dan inilah semua sitokin-sitokin yang terjadi. Makanya kenapa yang waktu yang COVID itu banyak adik-adik mungkin dengar badai sitokin, karena begitulah yang terjadi di tubuh kita, ada virus yang baru yang tidak pernah dikenali, maka seluruh kemampuan yang dimiliki baik sel T maupun sel B akan mengeluarkan sitokin-sitokin yang gunanya berfungsi untuk melawan virus tersebut. Ini baca sendiri, Oke. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai ini. Nanti ingatkan saya mungkin paling lambat Sabtu lah saya kirimkan, Rizal.